Water you turned into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kau Allah yang baik. Kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Lagu lama Bapak Ibu kita naikkan pujian ini dari awal. Kau Allah yang hadir di tempat ini. Kau nyata di tempat ini. Buat karyamu, buat segala rencanamu, ku beri syukur dan pujian bagimu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Kami
Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur di dalam segala hal di kehidupan kami. Naikkan sembah buat segala hal yang tak ku mengerti. Dengan iman ku serahkan padamu. Beri syukur, beri puji. Aku tahu Allah bekerja buat kebaikan. Walau kami belum melihat Tuhan, beri syukur, beri puji. Kami yakin, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Kami beri syukur, beri syukur, beri puji. Sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikan-Mu. Beri syukur, dan beri puji. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Buat karya-Mu Tuhan, naikkan sembah-Mu. Buat karya-Mu, buat karya-Mu, buat segala rencana-Mu. Kami beri syukur, ku beri syukur dan pujian bagi-Mu. Beri syukur, beri puji. Sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikan-Mu. Beri syukur, beri puji. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Dan beri syukur, beri puji. Sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikan. Yang beri syukur, kami beri puji. Kami yakin, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Dengan segenap hatimu katakan, beri syukur, beri puji. Sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikan-Mu. Beri syukur, beri puji. Kami yakin rahmat-Mu besertaku. Jemaat Tuhan katakan, beri syukur. Naikkan sembah-Mu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Lebih dari cukup buat kami Bapa. Hanya nama-Mu yang kami butuhkan. Hanya pertolongan-Mu Bapa. Kemanakah kami akan pergi Bapa? Kami percaya ketika kami mengucap syukur, kami percaya ada mujizat-Mu. Beri syukur, beri puji. Naikkan sembah-Mu Bapak Ibu Saudara. Lebih dalam lagi kami naikkan dan beri puji. Rahmat-Mu beserta. Beri syukur Tuhan, beri syukur, beri puji. Sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikan. Kau bekerja untuk kami. Beri syukur, beri puji. Ku yakin rahmat
tangan Tuhan memegang tangan kananmu. Kami terbang bersamamu Tuhan. Kami tahu kami punya Allah yang hidup, Allah yang sanggup bekerja, Allah yang sanggup memberikan mujizat demi mujizat. Ku tenang Kau. Sekali lagi angkat sembahmu Bapak Ibu Saudara. Di saat badai ku akan terbang tinggi. Tenang, karena kami tahu kami punya Allah yang hidup. Kita kasih tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang. Sekali lagi dengan imanmu, nyanyikan dengan imanmu. Di saat badai bergelora, aku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang. Mari kita sembah Dia. Oh, kami memuji, kami menyembah Tuhan. Kami tenang sebab kami punya Allah yang hidup. Nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Nikmati kuasa Tuhan. Panggil dan minta kasih Tuhan di tempat ini biar mengalir seperti aliran sungai Tuhan. Kami minta jamahan, kami minta kuasa-Mu dipartasikan. Ada pintu-pintu yang baru akan terbuka, akan melihat kuasa Tuhan. Jemaat Tuhan di akhir zaman akan melihat kasih yang tak terbatas. Pemulihan demi pemulihan. Lebih dalam lagi menyembah, 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 menyembah.
nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kami mengangkat tangan kami sebagai tanda kami bersama nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Jemaat Tuhan, angkat sembahmu bersama singer. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. Dahsyat Engkau Tuhan, namamu besar, yang layak dipuji. kami nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. Haleluya. Namamu besar dan layak dipuji. Dengan segenap hatimu kami naikkan syukur kami. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. Haleluya. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar, dia layak dipuji. Katakan nama Yesus besar dan ajaib. Namamu besar dan layak dipuji. Suarakan haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Dan kami siap mengagungkan namamu lebih dahsyat lagi dengan melompat bagi Tuhan. Yang siap memuji dan membesarkan nama Tuhan dengan sukacita surga. Bersama-sama katakan amin. Ada sukacita Tuhan, amin. Sekali lagi tengok kiri kanan, ayo lebih semangat lagi buat Tuhan. Come on. Kita masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur, amin. Katakan amin. Haleluya. Bersama, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kita penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadirannya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya
haleluya. Come on. Bersama singer, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kita penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadirannya penuh sukacita. Angkat kedua tanganmu, katakan, Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya. Musik memuji Tuhan, come on keyboard. Lamanya, amin. Haleluya. Percaya Bapak Ibu, hari ini penuh dengan sukacita Tuhan, amin. Kita tanggalkan beban kita di belakang. Kita menari dan melompat dan memuji Tuhan pada hari ini, amin. Dengan sukacita Tuhan. Katakan haleluya. Come on. Sekali lagi goyangkan badanmu ke kanan dan ke kiri. Satu. Asik. Haleluya. Biarkan jemaat Tuhan memuji Tuhan. Katakan, sebab Tuhan Dia baik dan selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan, haleluya. Kita rayakan kebaikan Tuhan. Kita rayakan kebaikan Tuhan. Come on. Sekali lagi bersama-sama singer. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Selamanya. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita beri kemuliaan sorak-sorai bagi Allah kita. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Masih ada semangat memuji Tuhan, amin. Siapa yang semangat? Siapa yang semangat memuji Tuhan? Katakan yes. Katakan aku siap Tuhan. Haleluya. Lebih dahsyat lagi singer buat Tuhan. Come on. Kau Allah yang hebat, Allah yang berkuasa. Kita sorakan bersama. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, katakan ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Yang bekerja bukanlah kuat gagahku, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Bersama-sama sorakan, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam
Siap jemaat Tuhan serukan Yesus Tuhan. Mari serukan di dalam hidupku dan tak menjadi sekarang. Aku selalu kan kesetiaanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan menginginkan biar kesetiaanmu besar, besar di dalamku. Sorakan Bapak Ibu, dahsyat semuanya, lebih dahsyat lagi, come on. Sekali lagi, sorakan haleluya, haleluya. Kau Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Kau dahsyat di kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur buat hadirat Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Rapi kami lebih dalam lagi. Basuh kami Tuhan. Sehingga kami masuk lebih dahsyat lagi, lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Dan kami siap mendengar kebenaran firman. Puji nama Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku dan bawaku mendekat padamu. Kita naikkan pujian ini dari awal. Syair Daud katakan, kemanakah aku dapat menjauhi Roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Yesus ada di sana. Ku kan terbang, aku terbang dengan sayap
sembah Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu penuhiku dan bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan. Saya undang hambanya Pastor Randy. Betapa kuasa-Mu, biar hadirat-Mu kini Penuhiku, bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. 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 Biar pujian penyembahan yang kami naikkan, setiap syair yang boleh keluar dari mulut kami, ini bukan sekedar lip service, bukan sekedar perkataan lidah bibir kami, tapi sebuah pengakuan yang mengalir dari dalam setiap hati kami. Bahwa kemanakah kami dapat pergi dari Roh-Mu Tuhan? Kemana kami dapat menjauh dan melarikan diri dari Roh-Mu? Karena dimanapun kami berada, di situ Engkau ada. Dan ketika kami buka hati kami dan kami terima lawatan Tuhan, kami rasakan hadirat Tuhan, maka setiap kami yang berbeban berat terima kelegaan. Setiap kami yang lemah terima kekuatan baru. Setiap kami yang berputus asa terima pengharapan di dalam Engkau. Sehingga hari-hari hidup kami dipenuhi dengan kebahagiaan dan sukacita. Karena kehadiran-Mu nyata bagi setiap kami. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami tahu bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan yang tak pernah habis-habisnya di hidup kami. Maka sudah layak dan sepantasnya kami duduk diam di bawah hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati pujian penyembahan dan tiba saatnya kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, bicaralah kepada setiap kami. Jadikan perkataan hamba-Mu ini Tuhan perkataan yang membangkitkan iman kami, perkataan yang menumbuhkan pengharapan di hati kami. Karena kami percaya firman Tuhan itulah kebenaran, kebenaran yang akan memerdekakan setiap kami. Ini hidup kami Tuhan. Kami arahkan sepenuhnya kepada Engkau dan firman-Mu. Bicaralah, kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Siap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara sekalian. Shalom. Shalom. Ada sukacita siang hari ini? Haleluya, kita sungguh bersyukur saudara ya, boleh ada sebagaimana kita ada di dalam anugerah Tuhan. Penyertaan Tuhan dan kasih setianya membawa kita sampai di hari ini, di minggu pertama di bulan yang ke-7 saudara, bulan Juli tahun 2026. Artinya setengah tahun kita sudah lewati bersama Tuhan dan kita akan masuk kepada semester berikutnya ya, kepada 6 bulan berikutnya. Dan saya tahu mungkin di antara saudara dan saya juga ada pergumulan, ada tantangan yang belum selesai, yang sedang kita hadapi bersama-sama. Tapi ketahuilah satu hal saudara, bahwa kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Tangan Tuhan yang menopang kita sedari awal tahun, pertengahan tahun, bahkan sampai akhir tahun. Itu adalah tangan Tuhan yang setia. Amin saudara.
Puji Tuhan, kesempatan yang luar biasa. Terima kasih tentunya Ko Iwan ya. Kesempatan buat saya boleh melayani firman Tuhan, Ciola, dan tentunya semua rekan-rekan pelayan Tuhan. Tia, apa kabar Tia? Ya, senang banget bisa kembali hadir melayani saudara sekalian di GBI Wow. Dan pada kesempatan kali ini saudara, firman Tuhan yang diberikan, tema yang diberikan kepada saya adalah bicara tentang kehendak Tuhan. Maka dari itu tema yang saya mau bawakan pada siang hari ini berjudul Living in God's Will. Bilang sama saya, Living in God's Will. Ya, tentunya setiap kita sudah sering kali mendengar, ya, merenungkan apa itu yang namanya kehendak Tuhan. Ya, God's Will. Khotbah-khotbah firman Tuhan yang disampaikan itu pasti sudah seringkali menyinggung atau memention yang namanya kehendak Tuhan. Nah, pertanyaannya, apa sih kehendak Tuhan itu, saudara? Ya, sesuatu yang kedengarannya abstrak, yang kedengarannya seringkali kita udah ucapkan, tapi kalau kita mulai renungkan dan ditanya maknanya satu persatu nih dari saudara, pasti saudara nggak langsung bisa jawab, pasti mulai mikir, iya ya, apa itu kehendak Tuhan ya? Apa itu God's will ya di dalam kehidupan saya? Nah, sebenarnya sederhananya saudara bicara tentang God's will atau kehendak Tuhan itu sama dengan kita, ya, kita pun punya yang namanya kehendak. Kita punya yang namanya kemauan atau keinginan. Benar saudara? Kelar dari ibadah ini, saudara mau makan siang apa? Pasti sudah ada kehendaknya dong. Sudah ada keinginannya. Saya sih kalau bisa ya, kalau Tuhan izinkan nanti mau melipir ke Kuncit, terus saya makan siang di situ, ya kan, dengan menu-menu yang ada di situ. Sesimpel manusia yang punya keinginan, punya mau dan kehendak, begitupun juga dengan Tuhan. Ya, Dia yang adalah pencipta tahu betul apa sih yang jadi keinginan dan kehendaknya. Dan Dia rindu kita hidup sebagai ciptaan yang mengikuti kehendaknya Dia. Mengikuti God's will. Tapi problemnya apa saudara? Sejak dari penciptaan, kitab Kejadian, dosa manusia, Adam dan Hawa itu bukan sekedar makan buah, pengetahuan yang baik dan jahat itu. Lalu mungkin kita berpikir, kenapa ya cuma makan buah, kok hukumannya sampai dibuang dari Taman Eden. Lalu mereka punya yang namanya sin nature, dosa turunan kepada generasi demi generasi berikutnya. Tidak sesimpel makan buah dosanya saudara. Tapi kalau mau dicari akar permasalahannya apa? Dosa dimulai ketika manusia lebih mengutamakan kehendak dirinya lebih daripada kehendak Tuhan. Dia merasa bahwa apa? Saya punya otoritas atas diri saya sendiri. Saya punya kehendak, my will. Ya kan? Saya punya mau. Ya kan, katanya my trip, my adventure, katanya begitu. Ya kan? Jadi kalau saya udah punya mau, nggak ada yang bisa atur-atur saya. Hidup aing, suka-suka aing, katanya begitu kan. Sehingga makin hari kita makin susah diatur. Tuhan punya mau, tapi kita juga punya mau. Nah, disinilah kita mau belajar sama-sama saudara. Bagaimana di dalam perjalanan hidup kita bisa yang namanya menemukan apa itu kehendak Tuhan. Boleh di next. Bagaimana kita bisa menemukan, lalu setelah kita menemukan, kita mulai mengikuti. Dan pada akhirnya menggenapi atau menghidupi yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita. Nah, ada 3 poin saudara. 3 hal yang saya mau bagikan pada siang hari ini. Bicara tentang kehendak Allah. Bagaimana kita menemukan, mengikuti, dan menggenapinya. Ada 3 hal saudara. Yang pertama, bahwa kehendak Allah adalah kita untuk beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bilang sama saya, beriman kepada Yesus. Wah, kurang semangat nih, kurang kompak saudara. 1, 2, 3. Beriman kepada Yesus. Ya, itu adalah kehendak Allah yang pertama dan utama.
Loh, mungkin saudara bilang, apa hubungannya ya Pak antara kehendak Tuhan dengan iman dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kita baca ayat firman Tuhan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6, ayat 28 dan 29. Dikatakan demikian. Kita baca bersama, 2, 3. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah, saudara. Kehendak Allah, pekerjaan yang dikehendaki Allah adalah supaya manusia percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Siapakah Dia yang telah diutus Allah? Yesus. Bahwa kehendak Bapa di surga adalah setiap umat manusia, tidak terkecuali semua dari kita percaya kepada Yesus. Amin, saudara. Dan yang menarik, saudara, di firman Tuhan dikatakan bahwa beriman, bahwa percaya kepada Yesus itu adalah sebuah pekerjaan. Mungkin saudara berpikir, loh kok percaya itu pekerjaan Pak? Bukannya percaya itu sekedar apa yang ada di hati kita. Kok disebutnya sebagai pekerjaan yang dikehendaki Allah? Kata pekerjaan itu bahasa Yunaninya ergon, saudara. Bilang sama saya ergon. Jadi jelas ergon itu memiliki makna did, itu perbuatan. Doing, melakukan. Labor, ada satu usaha. Work, bekerja, saudara. Ya, jadi secara jelas Yesus katakan pekerjaan yang dikehendaki Allah itu percaya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah kenapa sih percaya atau beriman kepada Yesus itu dikategorikan sebagai sebuah pekerjaan? Karena pekerjaan itu kan butuh effort. Pekerjaan itu butuh usaha, butuh tenaga. Tapi kan percaya kan yang kita tahu, yang penting yakin di dalam hati. Nah, ini yang mau kita pelajari, saudara. Bahwa ternyata percaya kepada Yesus itu dikategorikan sebagai pekerjaan. Kenapa demikian? Boleh di next. Karena yang namanya iman atau percaya yang sejati harusnya lahir dari pengenalan akan Tuhan. Iman itu bukan sekedar percaya di mulut, Bapak Ibu. Bukan sekedar yakin. Yakin tahu? Itu di atasnya yakin. Yakin seyakin-yakinnya. Bukan sekedar yakin. Tapi apa? Sebuah percaya yang lahir dari pengenalan akan siapa pribadi yang kita imani itu. Makanya ada sebuah statement dari seorang bapak gereja bernama Anselmus dari Canterbury. Dalam bahasa Latin dikatakan fides quaerens intellectum. Bahasa Inggrisnya itu faith seeking understanding. Iman yang sejati itu mencari pemahaman, mencari pengertian, saudara. Kita nggak akan puas ketika mungkin orang tua kita bilang, nak, ingat ya, Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Oh, oke mah, oke Pak. Tapi kita nggak coba pertanyakan lagi, kenapa ya Yesus itu disebut sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Pendeta kita bilang, pokoknya percaya aja Allah Tritunggal, ya, titik, jangan ditanya-tanya. Terus kita bilang, ya udahlah, saya percaya aja apa kata Ko Iwan misalkan begitu. Tapi iman yang sejati nggak boleh berhenti cuma sekedar yakin dari apa kata orang, saudara. Tapi iman yang sejati itu adalah iman yang lahir dari pengertian. Pencarian akan pengertian dan pemahaman mengenai siapa dan apa yang kita percaya. I know whom I believe. Ku tahu yang ku percaya. Saudara, di era digital hari-hari ini, in this economy katanya begitu kan. Kita diperhadapkan dengan orang-orang yang menyerang iman Kristen lewat sosial media. Mereka yang mengaku diri, oh saya dulu mantan pendeta, udah login ya kan.
jadi Ustadz A, Ustadz B, dan lain sebagainya. Lalu mereka mulai menyerang iman Kristen dan mempertanyakan di sosial media. Mana ayatnya di Alkitab? Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Nah, kalau kita nggak pernah gali kebenaran firman, iman kita tidak didasari oleh pengenalan akan Tuhan, apa yang terjadi? Iman kita akan mudah digoyahkan, saudara. Apalagi kalau ngomongnya udah cepet, ya kan? Kutip ayat sana sini, waduh kebingungan kita. Nah makanya iman kita itu harus didasari, dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan, saudara. Ya, maka iman kita bukan hanya didasari oleh perasaan maupun pengalaman subjektif. Saya tahu orang Kristen, apalagi aliran Pentakosta karismatik, paling suka sama pengalaman. Paling suka sama yang namanya feelings, yang merasakan, oh ini kayaknya hadirat Tuhan kuat banget hari ini. Saya ngerasain, ya Tuhan hadir, saya getar-getar gimana gitu. Ya saya tahu Tuhan bisa melawat kita, bisa menjamah kita lewat pengalaman. Tapi pengalaman itu kan sifatnya subjektif, saudara. Valid bagi diri sendiri, tapi belum tentu bagi orang lain. Nah maka dari itu dasar yang sejati, fondasi yang sejati dari percaya itu adalah pengenalan akan Tuhan. Roma 10 ayat 17 katakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Seberapa banyak firman yang engkau baca dan renungkan, sebanyak itu pula imanmu bertumbuh. Anak sekolah minggu katakan apa? Baca kitab suci. Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Apa? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Bilang kanan kirinya, baca Alkitab, doa setiap hari. Biar tumbuh, saudara. Maka gak heran kan Yesus bilang apa? Percaya itu pekerjaan. Ada effortnya, saudara. Ada usahanya. Untuk memiliki iman yang lahir dari pengenalan akan Tuhan. Ya. Nah berikutnya, kenapa iman atau percaya itu disebut sebagai sebuah pekerjaan? Karena berikutnya iman itu artinya apa, saudara? Bukan sekedar percaya di mulut, tapi sebuah sikap hati yang siap berkomitmen. Dan selanjutnya apa? Mempercayakan hidup kepada Tuhan. Itu iman, saudara. Makanya kata iman, kata percaya itu bahasa Yunaninya pisteuo, saudara. Bilang sama saya, pisteuo. Bukan pistachio, itu beda. Itu kacang, saudara. Pisteuo. Pisteuo itu memiliki apa? Maknanya apa? Yang pertama itu komit. Jadi dalam percaya harus ada komitmen. Dan berikutnya apa? Percaya itu put in trust with. Menaruh percaya kita. Mempercayakan hidup kita kepada objek yang kita percayai itu. Nah maka dari itu, kalau percaya artinya komitmen. Berarti kita harus tetap setia kepada Tuhan sekalipun apa? Gunung persoalan kita belum berpindah. Makanya ada lagu yang lagi viral, WGTB. Ya, Yeshua Abraham. Walau gunung itu tak berpindah, aku tetap percaya. Iya kan? Memang tadi lagu tadi bilang imanku tak perlu besar kan? Seukuran biji sesawi gunung bisa pindah. Tapi lebih daripada iman yang besar, kita perlu iman yang benar. Apa itu iman yang benar? Iman yang tetap percaya Tuhan pegang kendali. Iman yang tetap percaya apapun yang terjadi Yesus tetap baik. Sekalipun doaku mungkin belum dijawab ya oleh Dia. Tapi aku percaya kehendak Tuhan pasti yang terbaik. Beri syukur, beri puji. Kenapa? Sebab ku tahu Allah turut bekerja untuk kebaikanku. And that's faith. Itu butuh iman. Gak sekedar ngerengek. Yang penting Tuhan jawab. Harus ya Tuhan, kalau enggak aku bete. Kalau enggak aku berhenti jadi Kristen. Ya gak boleh jadi Kristen baper. Kristen ngambek, saudara ya.
Sekalipun gunung tidak berpindah, aku tetap percaya. Nah, itu komitmen. Dan berikutnya apa? Beriman artinya bukan sekedar percaya, namun mempercayakan hidup kepada Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang bisa diandalkan dan diharapkan. Iman itu bukan sekedar percaya loh saudara, tapi apa? Mempercayakan hidup kepada Tuhan. Ya, ada sebuah cerita saudara, seorang ahli sirkus ya, dia tukang sirkus yang ada di sebuah air terjun, dia naik sepeda ya, satu roda, lalu menyeberangi air terjun itu di atas seutas tali. Ya kan, dia nyebrangin itu sekali, dua kali bolak-balik. Terus dia bilang gini sama jemaatnya, kok jemaat cuma pendeta ya, sama penonton sirkusnya. Dia bilang gini, Bapak Ibu percaya nggak? Saya kalau nyebrang sekali lagi ini bakal selamat. Bolak-balik bakal selamat lagi. Percaya nggak? Wah, semua dengan yakin bilang apa? Percaya. Kan tadi Bapak udah buktiin bolak-balik bisa. Oke. Kalau Bapak Ibu percaya, saya minta satu orang jadi volunteers. Naik ke pundak saya. Yuk kita nyebrangin lagi air terjun itu. Wah, yang tadinya pada heboh, percaya pada turun tangan akhirnya. Ngeri juga sih. Percaya sih percaya. Tapi untuk nyebrang sama dia nanti dulu. Ya kan? Di tengah orang-orang yang bingung, ada seorang anak kecil yang angkat tangan. Dia bilang ini, saya mau jadi volunteersnya. Wah, orang-orang pada heran, pada bingung. Berani juga nih anak kecil. Dan akhirnya apa? Dia naik ke pundak bapak itu. Dia mulai menyeberang air terjun itu. 1 kali, 2 kali, bolak-balik. Selamat. Dan semua pada tepuk tangan. Wah, hebat gitu. Tapi yang bikin mereka kagum itu bukan bapaknya yang jago bolak-balik. Yang lebih bikin mereka kagum apa? Kok anak ini berani? Pas ditanya, nah kenapa sih kamu kok nekat banget berani nyebrangin seperti ini? Tahu jawabnya? Ini tukang sirkusnya bapak saya. Saya tahu latihannya kayak gimana dan saya udah berapa kali uji coba. Bolak-balik aman. Oh begitu. Jadi ternyata percaya bukan sekedar yakin, tapi apa? Mempercayakan. Makanya iman, percaya itu disebut pekerjaan. Ada effortnya saudara. Ada harga yang harus dibayar. Ya, jadi pertanyaannya hari ini, iman atau percaya seperti apa sih yang kita sedang miliki hari-hari ini? Saya berdoa biar iman kepada Yesus bukan sekedar di mulut saudara. Amin. Tapi benar-benar jadi sebuah bukti nyata lewat perbuatan. Itu yang pertama saudara. Bahwa kehendak Allah adalah kita beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Dan yang kedua, setelah kita beriman kepada Yesus, apakah itu cukup berhenti sampai di sana saudara? Ternyata tidak. Kehendak Allah adalah supaya setiap kita bertumbuh di dalam pemuritan. Bilang sama saya, bertumbuh dalam pemuritan. Dan ini menjadi kehendak Allah. Kenapa saudara? Yesus sebelum terangkat ke surga, dia kasih yang namanya The Great Commission, amanat agung. Dan saudara tahu kalau seseorang sebelum meninggalkan dunia, dia kumpulin itu, cucu-cucu dan anak-anaknya, sini-sini, opung mau ngomong gitu. Di tengah-tengah ranjang dia udah tidak berdaya, tapi masih ada pesan-pesan terakhir yang mau disampaikan. Itu pasti sebuah pesan yang maha penting saudara. Itu pasti ada kehendak yang sangat penting yang mau disampaikan. Dan saudara bayangkan kalau Yesus sebelum terangkat ke surga, pesan pentingnya apa? Karena itu pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan kalau saudara mulai renungkan apa ya kehendak Tuhan, maunya Tuhan bagi saya di tengah-tengah dunia ini. Gak lain dan gak bukan saudara. Laksanakan amanat aku.
Amin, saudara. Pertanyaan saya, sudahkah saudara didapati hari-hari ini sedang berada di dalam sebuah siklus pemuritan, discipleship cycle? Apa itu discipleship cycle? Adakah jiwa-jiwa yang saudara sedang layani? Orang-orang yang belum percaya Yesus, gak usah banyak-banyak deh saudara, 1 atau 2 orang yang ada di sekitarmu yang lagi engkau layani. Yang engkau sedang doakan, engkau sedang gumuli bagaimana caranya supaya orang ini bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu engkau mulai tabur doa, tabur benih firman, tabur kehidupanmu kepada dia. Sampai akhirnya dia dibaptis. Dia percaya Yesus dan memberi diri dibaptis. Setelah dibaptis, apa saudara? Oh puji Tuhan, habis itu ditinggalin, begitu? Dengan asumsi ya nanti imannya biar bertumbuh sendirilah. Itu kurang bertanggung jawab namanya saudara. Kalau udah berani layani seseorang sampai memberi diri dibaptis. Saudara tahu nggak kalau dia berasal dari background yang berbeda. Dia mempertaruhkan hidupnya loh untuk percaya Yesus. Terus kita dengan gampangnya udah dicelup, keluar lagi terus kita tinggal gitu. Dampingi saudara, follow up, muridkan. Yesus bilang apa? Setelah dibaptis, diajar melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan, dimuridkan saudara. Kasih tahu dia cara hidup kerajaan Allah itu seperti apa sih? Nilai-nilai kerajaan itu yang seperti apa kepada dia? Dimuridkan. Ya kan? Dan setelah itu apa? Di dalam waktu tertentu orang yang sudah dimuridkan akan memuridkan. And that's discipleship cycle. Pertanyaan saya, ada nggak saudara di lingkaran ini? Saya berdoa kita ditemukan sedang memuridkan ataupun dimuridkan. Karena lewat pemuritan, boleh di next, kita memahami apa itu kehendak Allah. Melalui pembaharuan budi. Ya. Apa sih proses pemuritan itu Pak? Selain tentunya kita sedang mencari kehendak Allah, kita mengalami yang namanya pembaharuan budi. Roma 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, God's will, mana itu kehendak Tuhan, mana itu kehendak pribadi, mana itu kehendak dosa, kehendak dunia. Kita punya filter saudara untuk membedakannya. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Wow. Ternyata proses pemuritan itu adalah sebuah proses ini saudara. Kita mengalami pembaharuan budi. Sehingga nilai-nilai kehidupan kita itu bergeser. Yang tadinya duniawi jadi surgawi. Ya, tetapi yang menarik kata berubahlah oleh bahasa Yunaninya itu metamorphoste, saudara. Be transformed. Metamorphoste. Pasti saudara pernah belajar biologi dan tahu istilah metamorfosis. Perubahan dari ulat menjadi kepompong lalu kupu. Dan itu adalah sebuah proses yang tidak terjadi secara instan, saudara. Tetapi membutuhkan waktu dan ketekunan untuk terus belajar. Untuk terus memberi diri. Untuk terus menginput nilai-nilai kebenaran itu. Sekalipun kadang apa saudara gak masuk logika kita. Secara matematika, secara ekonomi gak masuk. Tapi somehow kebenaran firman itu kita mulai percaya. Kita mulai terima itu sebagai kebenaran. Dan perlahan tapi pasti yang lama itu akan ditanggalkan. Dan mengenakan yang baru. Problemnya apa saudara? Kadang seringkali kita gak rela. Kita masih belum percaya waktu firman Tuhan bilang apa? Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya. Oh enak banget. Dikasih hati, ngerogoh ampela nanti. Ya kan? Gak bagus gitu, nanti kurang ajar. Ya kan dibiarin begitu. Kita pakai logika manusia kita. Kita pakai kedagingan kita. Sehingga apa? Itu nilai-nilai kebenaran gak dapat tempat di hati kita. Saudara kalau download sesuatu ya di gadget saudara, seringkali lagi tengah-tengah download aplikasi atau satu data yang bikin
proses downloadnya gagal apa biasanya saudara? Apa Bu? Biasanya apa? Sinyal. Yang pertama susah sinyal, bener ya? Kalau kita nggak punya koneksi keintiman sama Tuhan, nggak terhubung sama Tuhan, bisa putus itu proses downloading. Tapi yang kedua apa lagi? Yang sering kali bikin prosesnya gagal. Memorinya udah penuh. Harus ada yang di-delete dulu. Harus ada yang dihapus. Supaya yang baru bisa terdownload. Nah sekarang pertanyaannya saudara. Mau nggak kita merelakan nilai-nilai yang selama ini kita anggap kebenaran? Yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita tanggalkan itu. Dan kita mulai kenakan nilai-nilai yang baru saudara. Di dalam kehidupan kita. Bukan lagi my will. Tapi God's will. Yang mengisi pikiran kita. Amin saudara? Amin? Itu yang kedua. Kita bertumbuh di dalam pemuritan. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara. Kalau kita sudah download, kita sudah install itu kebenaran, gak boleh berhenti cuma sampai kepada pengetahuan saudara. Gak boleh berhenti cuma sampai informasi. Kebenaran itu harus mentransformasi hidup kita. Gimana caranya kebenaran itu mengubahkan? God's will itu akhirnya dihidupi menjadi daging. Yaitu dengan apa? Berjalan dalam pimpinan Roh Kudus setiap hari. Bilang sama saya, berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, itu caranya untuk kita menghidupi God's will. Makanya di Galatia 5 ayat 25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah saudara, kata dipimpin ini menarik saudara. Di dalam bahasa Yunaninya itu kata dipimpin disebut sebagai stoikeo. Bilang sama saya, stoikeo. Stoikeo itu memiliki makna yang pertama, to be in rows, berada di dalam barisan, to walk by rule, berjalan berdasar aturan. Nah, sangat mudah untuk dibayangkan saudara, berjalan di dalam pimpinan roh itu sama seperti berlatih di dalam sebuah pasukan baris berbaris. Ada yang pernah ikut paskibra mengibarkan bendera? Ada? Atau nonton ya, minimal nonton lah ya, lagi 17-an ada yang lagi mengibarkan. Saudara bayangkan waktu pasukan baris berbaris ini latihan. Pertama kali latihan, kira-kira gampang apa susah saudara? Halo? Ya, wah pemimpin upacaranya bilang kiri kanan gitu. Yang ngikutin malah kanan kiri, salah, gubrak jatuh gitu kan. Ternyata sulit saudara. Latihan perdana. Latihan kedua masih sulit. Ketiga mulai terbiasa. Keempat, kelima, ke-10 kali latihan. Wih, udah jago dia. Ya kan? Komandannya kasih instruksi, dia udah tahu nih bakal belok kanan, bakal belok kiri. Bisa karena biasa. Dan tahukah saudara, untuk bisa menghidupi God's will, itu pun tidak terjadi secara otomatis. No. Jangan pikir Kristen itu sekedar yang penting nanti kalau altar call maju ke depan ditumpang tangan rebah. Habis itu, haleluya, haleluya. Udah gak bisa bikin dosa lagi gitu. Enggak saudara. Menjadi rohani dipimpin Roh Kudus itu adalah apa? Ketekunan. Itu adalah sebuah kerinduan untuk sama-sama melangkah bersama dengan Roh Kudus. Tuhan kasih free will, kehendak bebas untuk kita apa? Di dalam kesadaran itu memilih apa yang benar. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Aku mau selaras dengan derap langkahmu ya Roh Kudus. Maka istilah yang dipakai itu dipimpin Pak, bukan dirasuk. Alkitab gak pernah bilang, lalu orang-orang percaya itu dirasuk oleh Roh Kudus. Jadi yang tadinya mau bikin dosa, tiba-tiba kok gerak sendiri nih. Malah berdoa ini. Ya kan, ini di luar kendali saya. Gak gitu konsepnya. Bukan dirasuk, tapi apa? Dipimpin. Roh Kudus di dalam kita mengarahkan, membimbing, memberi nasihat. Tapi kehendak kita selaraskan dengan kehendaknya. Amin saudara.
Itu namanya dipimpin. Maka dari itu mari menabur keputusan yang benar setiap hari. Kelihatannya kecil, sederhana, sepele. Tapi kalau engkau konsisten melakukannya, engkau akan menuai sebuah kebiasaan. Engkau menabur kebiasaan, engkau akan menuai karakter. Menabur karakter, engkau akan menuai gaya hidup anak Allah. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan, WL Singers boleh maju ke depan. Untuk menghidupi kehendak Tuhan, saudara. Kita ada harga yang harus dibayar. Slide terakhir. Menemukan, mengikuti, dan menghidupi kehendak Allah. Tadi ada 3 hal yang saya bagikan. Apa saja saudara yang pertama? Ayo kita baca bersama. 2, 3. Beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, bertumbuh dalam pemuritan. Yang ketiga, berjalan dalam pimpinan Roh Kudus setiap hari. Amin buat firman Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita naikkan pujian menyenangkanmu dari G. Biar setiap langkah hidup kita, kerinduan hati kita mau menyenangkan Yesus. Kita mau mencari kehendaknya, menemukan kehendaknya, dan menggenapi kehendaknya di dalam setiap langkah hidup kita. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ini hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semuanya ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Biar Tuhan yang kuduskan, Roh Kudus Kuduskan hingga dapati tulus selalu untuk menyenangkan-Mu, agar menggenapi kehendak-Mu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Amin, amin. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Saudara, dengan segenap hati angkat tanganmu, katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Jadikan ini doa dan kerinduanmu di hadapan Yesus. Hanya ini kerinduan kami, lebih dari segala kehendak kami. Menyenangkan Engkau, menghidupi apa yang menjadi kehendak-Mu. Biar itu yang jadi kerinduan. Sekali lagi dengan sungguh, dengan lembut katakan, menyenangkan-Mu. Yes. Dari dalam hati kami katakan, we just wanna please you, Lord. We just wanna glorify your name. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, oh menyenangkan-Mu.
Haleluya, haleluya. Biar Tuhan dapati setiap anak-anak-Mu hari-hari ini adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya yang sejati, percaya yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Percaya yang bukan sekedar yakin, tapi berkomitmen dan mempercayakan hidup kami kepada tangan-Mu saja Tuhan. Percaya yang dibuktikan lewat tindakan nyata. Biar iman kami adalah kehendak Tuhan yang bertumbuh di dalam pemuritan. Kami memberi diri kami, dimuridkan. Dan pada akhirnya kami memuridkan orang lain. Biar kehendak Tuhan kami hidupi ketika kami berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Kami tahu bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau Roh Kudus di dalam kami dimampukan untuk setia melakukan kehendak-Mu Tuhan. Berkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang saat ini sedang ada dalam pergumulan. Biar fokus hidup kami, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari kehendak Tuhan lebih daripada kehendak diri kami sendiri. Kami utamakan keinginan Tuhan. Kami utamakan apa yang menyenangkan Engkau. Maka percayalah Tuhan-Mu tidak pernah diam. Tuhan-Mu, Tuhan yang hidup. Dia yang akan bela Engkau tepat pada waktunya. Pertolongannya tidak pernah terlambat, selalu baru bagi Engkau. Biar berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan, Kau Iwan, si Ola, diserahkan ke dalam tangan-Mu beserta seluruh pengerja yang ada di tempat ini. Biar setiap kami Tuhan terus mengarahkan pandangan kami kepadamu, visi yang dari Tuhan, kekuatan kesanggupan yang daripada Tuhan untuk mengembalakan umat-Mu ya Tuhan. Semakin hari semakin kuat, berjalan dalam anugerah Tuhan. Kami akan lihat perkara besar Tuhan sediakan dan sedang terjadi di tengah-tengah gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat siang hari ini. Kami terima setiap benih kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Siapa yang merasakan diberkati lewat kebenaran firman? Puji nama Tuhan. Sekali kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kita akan memberikan yang terbaik Bapak Ibu lewat persembahan kita. Tuhan Yesus memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Sebelum kita akan memberi, kita kembali bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menguatkan kami. Sebentar kami akan memberi lewat persembahan kami. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Dan kami percaya Tuhan, pemberian daripada-Mu ini Tuhan, kami akan kembalikan kepada-Mu dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Dan hanya untuk memperlebar kerajaan-Mu saja. Sucikan, kuduskan Bapa persembahan kami. Yang siap memberi bersama-sama katakan amin. Selamat memberikan persembahan, kita akan menyaksikan pengumuman. Kami mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Ibadah Raya GBI Wow Minggu 12 Juli 2026 pukul 11 sampai 12.30 waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Yolanda Vergina. Ibadah ini disertai perjamuan kudus, ibadah anak, dan ibadah teens. Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk mengikuti Zoom doa pagi yang diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 6 sampai 7 waktu Indonesia Barat.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu menabur bagi pekerjaan Tuhan melalui persembahan, persepuluhan, atau diakonia secara non-tunai, dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI WOW atau melalui scan QRIS. Sekian pengumuman ibadah sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Berdiri Bapak Ibu, kita akan doa syafaat. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu sekali lagi angkat kedua tanganmu, katakan menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Saya undang hambanya untuk berdoa syafaat. Hanya itu kerinduanku. Berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur untuk siang hari ini. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Dan kami bersyukur, kami percaya Tuhan, kami semakin bertumbuh ke arah Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya pada saat kami melekat kepada Tuhan, kami akan melihat suatu perubahan yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Karena firman-Mu yang akan terus memerdekakan setiap kami. Apapun setiap keadaan kami hanya melihat firman, apa yang firman Tuhan tentang hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk semua kami yang hadir pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan, sebuah rancangan-Mu dalam setiap kehidupan selalu yang terbaik yang Kau sediakan buat kami. Bahkan hari-hari hidup kami dan keluarga kami akan mengalami hari-hari surgawi di bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, memberkati jemaat Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Apapun setiap keadaan kami, bahkan setiap pekerjaan kami, usaha bisnis kami, rumah tangga kami, anak-anak kami percaya Tuhan Engkau yang selalu menyertai dan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kami memberkati Pastor Randy yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Hikmat Tuhan terus turun menyertai dia ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk pemimpin kami di tempat ini, buat Pak Iwan, Ibu Ola. Kami percaya Roh Kudus Engkau terus menuntun mereka dengan hikmat-Mu Tuhan, sehingga mereka bisa mengembalakan setiap kami domba-domba di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami mengucap syukur untuk Pendeta Insinyur Nikonoto Raharjo. Kami mengucap syukur untuk setiap pemimpin kami Tuhan. Tuhan Engkau sertai dan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami memberkati kota kami memberkati bangsa kami. Diberkatilah bangsa Indonesia, diberkatilah kota kami di dalam nama Yesus. Untuk setiap orang-orang yang memimpin bangsa kami, presiden dan seluruh aparat yang ada, kami memberkati Tuhan dengan hikmat-Mu turun atas setiap para pemimpin kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, dan sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami terima berkat yang dari Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Puji nama Tuhan.